nggak percaya dukun sama dengan tidak percaya agama. Ya iyalah, kalau orang bodoh pasti analoginya miring. Kenapa saya tegaskan di sini nggak percaya dukun, nggak percaya agama? Karena dukun itu bagian daripada agama. Khususnya agama Islam. Jadi orang yang nggak percaya dukun batal syahadatnya justru. Tuh. Iya benar, syahadatnya bisa batal. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Firdaus Oyobo nampak semakin ngaco. Padahal itu dia tampil di podcastnya Atta Halilintar. Tapi yang diomongin ngaco banget. Dia ngomongin soal Marcel yang kena santet. Dan Marcel tidak aman-aman saja. Nah, bagaimana ceritanya, bagaimana beritanya, kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Dunianya beda. Makasih Mas Atta, podcastnya sangat profesional. Amin. Pantesan banyak subscribe-nya. Ini benar-benar profesional dibanding yang lain. Pantesan Saya orang biasa aja. Pantesan duitnya lebih banyak. Aduh, enggak, biasa aja manusia. Oke, Gus. Makannya belum makan. Kita tahu bahwa podcast Atta Halilintar dengan para dukun akhirnya dihapus oleh Atta Halilintar. Dihapus karena mungkin Atta tidak mau harga dirinya jatuh tertimpa tangga lagi. Karena apa yang dikatakan oleh dukun ini memang lucu dan di luar logika dan serta di luar nalar. Ada banyak hal-hal yang ngawur yang dibicarakan oleh Firdaus Oyobo, pengacara dukun dan juga para dukunnya. Tidak mau namanya jatuh, Atta Halilintar pun membuang atau take down podcastnya dengan para dukun ini. Nah, salah satunya adalah soal Marcel yang kena santet. Dikatakan oleh Firdaus bahwa Marcel ini sebenarnya kena santet dan tidak aman-aman saja. Buktinya Marcel sekarang tidak pernah muncul di TV. Sesederhana itu Firdaus mengidentifikasi orang kena santet. Hanya karena tidak muncul di TV, maka Marcel berarti kena santet. Padahal Marcel muncul di banyak IG story, collab dengan banyak YouTuber, dan juga di Dr. Richard baru saja diundang ke Palembang untuk menghadiri acara kliniknya Athena yang menggelar konser bersama BCL, Bunga Citra Lestari, dan juga Hotman Paris Hutapea. Hari ini kita makan bersama nih. Ada Abang Hotman. Oh, sebelahnya juga merah nih. Woi, Marcel. Hai Terina. Oh gitu ya. Tenang, semuanya tenang. Ada abang gue nih. Dan disitulah Hotman Paris Hutapea didapuk masuk kepada tim pemburu dukun bersama Marcel Radival, Dennis Karista, dan juga Dr. Richard Lee. Nah, itu membuktikan bahwa omongan dari Firdaus ini ngaco. Dia mengatakan bahwa untuk membuktikan seorang itu kena santet atau tidak, TVRI yang harus ikut 24 jam mengikuti Marcel. Dengan 24 jam diikuti, maka bisa dibuktikan. Dia juga mengatakan bahwa karena itulah santet tidak bisa dibuktikan. Nah, ini sangat membuang logika akal sehat, sehingga Atta pun muak, dan akhirnya video dari para dukun itu pun dihapus. Berikut ini beberapa kutipan lucu dari podcastnya Atta Halilintar. Sampai hari ini kalau kita ngacu sejarah dalam kamus Inggris Melayu tahun 1701 Masehi, kata dukun masih dimaknai sebagai pengobat dengan pendoa. Tahun 1701 oleh
Thomas Borley ya. Lalu Siapa tuh Thomas Borley? ahli bahasa dari Inggris, kamus Inggris Melayu waktu itu bisa di cross check secara akademis ya. Lalu tahun 1900 sejak ada politik etis Belanda dengan adanya sekolah waktu itu madrasah tergusur ya, dikatakan bahwa orang yang sekolah di madrasah pondok pesantren itu kampungan, tapi kalau yang sekolah itu modern. Begitu juga pemahaman tentang penyembuhan, karena di tradisi pesantren itu juga ada pelajaran penyembuhan dan lain sebagainya dengan doa-doa ya. Dan lain sebagainya, itu dianggap kuno. Akhirnya dukun itu dari pengobatan hanya dipersempit menjadi metafisika saja. Itu sejak itu masuklah budaya barat dengan adanya dokter. Jadi orang-orang dulu, kiai-kiai dulu, sebelum kiai kan ulama sama dengan sinonim ya, kiai yang memang dukun itu sesuai dengan syariat Islam, maka itu juga dianggap kiai dukun. Itu hanya sekedar bahasa saja. Jadi sejarahnya seperti itu. Tapi aku pernah banyak ketemu kiai, ustadz yang banyak ilmunya, tapi mereka nggak ada yang bilang mereka itu dukun. Enggak, ya ini makanya perlu diluruskan. Kita salah satu teman kita pernah berbincang dengan salah satu ketua MUI pusat. Kita berbincang secara sejarah. Memang benar. Dukun itu tidak identik dengan kahin yang di redaksi Nabi itu ya. Dalam redaksi agama itu kahin itu penyihir. Di sini justru penyihir itu pesulap, sebagaimana tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ar-Razi ketika pertandingan antara Nabiullah Musa alaihi salam dengan penyihir-penyihir Fir'aun, mereka itu melakukan sulap. Jadi hari ini kebalik dunia, saya nggak tahu kenapa. Mungkin dari tayangan Mas Atta ini bisa menjadi sebuah penyambung lidah, ya, edukasi yang sebenarnya. Hari ini yang dianggap penyihir itu malah dipuja-puja, dibela-bela. Tapi kan kalau pesulap itu memang trik. Iya. Ini tafsir Dia kan bukan nyihir. Penyihir ularnya Raja Fir'aun itu lewat penyihir-penyihirnya itu ular trik, bukan ular palsu. Ular palsu. Kan waktu saya ketemu sama Marcel, dia bawain alat-alatnya dukun tuh. Alat-alatnya dukun apa alat-alat sulap? Alat-alat dukun. Terus Ternyata alat-alat dukun itu ya kayak alat sulap. Jadi misalnya dukun biasa bawa apa, jenglot, bawa apa, itu segala macam, ada pencetannya, bisa ya, hidup lampunya. Itu oknum. Tapi di situ kan dia ngebawain semua alat-alat dukun yang katanya dukun nanti naruh kerang di air terus kerangnya bisa didorong gini jalan, padahal itu bawahnya ada air cuka. Jadi gini, saya luruskan Mas Atta. Di dunia ini kan hidup berpasang-pasangan kita ya, ada alam gaib dan ada alam nyata gitu. Ada metafisika, ada juga fisika kan gitu. Artinya di sini kita juga tidak bisa membenarkan bahwa hal-hal yang menjadi barang tiruan ya itu benar gitu loh adanya. Jangan sampai kita berarti yang dipakai sama trik-trik di barang-barang tadi yang dipakai dukun salah dong? Bukan salah. Barang-barang yang dipakai oleh dukun itu kita belum tanya langsung, belum tabayun ke dukunnya apakah salah apa enggak. Tapi barang-barang yang dibawa oleh Marcel itu menyerupai barang-barang yang dipakai oleh para dukun yang asli. Kan gitu. Yang itu apa yang keris katanya iya. Bisa ngidup listrik tuh artinya udah sembuh, padahal itu ada baterainya. Iya. Nah, itu itu bisa kan hidup ini. listriknya gitu. Jadi semua kejadian alam semesta ini bisa ditiru. Bahkan manusia di Jerman sana dulu waktu itu sedang mempelajari bagaimana sih orang sakratul maut. Bahkan ada beberapa negara juga yang sedang mengembangkan ilmu untuk menghidupkan orang mati. Jadi artinya di sini semua berdasarkan sains tadi, manusia makhluk yang namanya manusia di Indonesia ini, di dunia ini pasti mencari tahu bagaimana sih caranya mewujudkan yang namanya metafisika tadi yang tidak berwujud, goib tadi yang tidak berwujud jadi wujud. Itulah yang dikembangkan oleh masyarakat sekarang ini. Dan di Indonesia itu sudah banyak orang-orang yang cerdas. Ketika keris ini bisa terbang, mereka juga pakai zat kimia bisa diterbangkan. Kata